Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad nurjat illallah, sirri wa sirri, sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan membahas, atau kita akan membahas tentang aku. Aku itu apa dan siapa? Aku bukan berarti aku, tapi aku adalah dia. Saudara-saudara, kalau kita tidak betul-betul memahami tentang aku, maka mungkin banyak orang berpandangan bahwa orang itu sesat. Karena mereka menganggap bahwa aku adalah ini aku, ini aku. Sebagian guru berpandangan ketika seseorang itu tidak mengenal aku, maka dia tidak mengenal Allah. Karena sesungguhnya aku itu adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Coba. Sesungguhnya aku ini Allah. Aku itu yang mengatakan aku ini Allah. Artinya apa? Namaku itu Allah, kata aku. Kalau kita bicara masalah aku adalah diriku. Diriku bukan berarti aku. Artinya ada diri di dalam diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ternyata aku kenal diriku. Diriku itu adalah Tuhanku sendiri. Subhanallah.
Inilah sulit orang difahami. Orang-orang yang tidak mau belajar tentang hakikat. Sekali lagi, saudara, sesungguhnya kita ini tidak ada. Dan kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini sebenarnya adalah aku. Aku itulah yang bernama Allah. Makanya dalam Al-Quran, innani anna la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Berdosakah kita mengatakan sesungguhnya aku ini Allah? Tidak. Kalau seandainya kita berdosa, banyak orang tidak mau membaca Al-Quran. Takut berdosa. Barang siapa tidak mengenal aku, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah aku. Mana mungkin bisa kembali kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa kembali kalau kita tidak mengenalnya? Subhanallah. Mohon maaf, saudara-saudara, terpaksa saya jelaskan di sini bahwa ciri-ciri orang sesat dalam sholatnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tertipu, terjebak di dalam nama. Terjebak di dalam sholat 5 waktu. Dia tidak mengenal Allah. Subhanallah. Jujur, banyak sekali orang-orang tersesat di muka bumi ini. Apa sebab? Tidak mengenal Allah. Ketika dia mendapat rezeki dari seseorang, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak melihat Allah, yang dilihat orang itu yang beri rezeki. Ini semua orang-orang tersesat. Orang hakikat tidak pernah melihat orang, yang dilihat adalah Allah. Sedangkan orang syariat tidak pernah melihat Allah, yang dilihat adalah orang. Contoh misalnya, saya dikasih rezeki orang lain. Saya tidak melihat orang, itulah yang beri aku. Yang saya lihat adalah Allah. Kita ini kepanjangan tangan Allah. Bahasa syariatnya. Inilah perbedaan pandang atau cara pandang orang syariat dan orang hakikat. Orang hakikat tidak pernah melihat Allah, dia cuma yakin. Sedangkan orang hakikat tidak pernah melihat orang, yang dilihat adalah Allah. Ketika dia dapat musibah, yang dilihat adalah Allah, maka dia ikhlas menerima musibah itu. Subhanallah. Ketika dia dapat penyakit, penderitaan, dia tidak pernah merasa tersiksa. Karena yang dilihat itu adalah Allah. Bukan siapa-siapa. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Itulah sebabnya orang-orang mengenal Allah, dia tersenyum dalam kematiannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat sesuatu kecuali Allah. Bahkan di dalam sakratul maut, bukan siapa-siapa yang dilihat kecuali Allah.
Inilah perbedaan kita tentang orang-orang syariat dan hakikat. Mereka mencari Allah. Allah di depan mata tidak mau mengakui. Apakah itu tidak sesat? Maka inilah dikatakan orang-orang lalai dari Allah. Mereka mencari Allah, ada Allah di depan matanya, mengingkari. Ketika kamu beribadah, tidak melihat Allah, pasti sesat. Memberikan sesuatu kepada orang, tidak melihat Allah, yang kamu lihat dirimu sendiri, itu sesat. Mendapat rezeki dari orang lain, kamu tidak melihat Allah, yang kamu lihat itu adalah orang, itu sesat juga. Karena tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Mari kita belajar, saudara. Belajar. Agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengenal Allah adalah kekasih-kekasih Allah. Itulah sebabnya kenapa mereka tersenyum dalam kematian. Karena dia sudah bertemu sang kekasih yang selama ini disebut-sebut namanya. Subhanallah. Sebanyak apapun kita beribadah, kalau kita merasa bahwa akulah yang beribadah, bagaimana mungkin kita bisa selamat, saudara? Kita mengakui bukan hak kita. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Lalu kenapa kita merasa memberi? Kenapa kita merasa berbuat? Kalau memang la haula wa la quwata illa billah. Kita ini sudah ditakdirkan menjadi la haula wa la quwata illa billah. Jangan pernah mengakui haknya Allah Ta'ala. Banyak orang tersesat dalam sholat. Dia menyembah Allah tapi tidak melihat. Mereka terkurung di dalam 5 waktu. Sementara di dalam kurungan itu tidak melihat apa yang disembah. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Siapa aku? Aku itu adalah diriku. Bukan aku tapi diriku. Ini loh bajuku. Bajuku bukan berarti aku. Subhanallah. Semoga kita istiqomah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.